Kapasitas kandang saya kurang lebih 90 ekor mas. Saya mungkin kalau waktu Idul Adha bisa nyampe jualan 300 ekor. Nah itu hari-hari biasa saya bisa jualan 100 ekor mas, 1 bulan. Nah saya servis pelanggan bisa percaya sama saya, ya intinya kalau orang kerja itu jujur mas. Bilang A ya A, bilang B ya B. Orang jujur itu biarpun nggak punya uang, dipercaya sama orang, itu enak. Tapi kalau orang nggak jujur, itu nggak mungkin dipercaya sama orang, biarpun orang itu punya uang. Kalau bisa, jangan pernah buat kecewa pelanggan, pedagang satu sama lain mas. Finalnya penyembelihan hewan kurban itu finalnya timbang daging mas. Kita kan bisa bersaing dengan hasil daging. Cara memilih sapi sehat ya mas ya. Yang pertama sapi kelihatan sehat. Kedua tulang-tulangnya besar, teracaknya itu sempurna, kotak. Nah, kotak itu kan jadi napa nggih cara nen bahasane Jawa bathok mengkurup lah. Keker ngoten lho. Saya keker, kacana kandel keker. Itu paling bagus kan apa ibaratnya tumpuane sik. Nah, tumpuannya itu bagus, badannya bagus, enggak cacat, terus kulitannya Mas. Kulitannya kalau untuk perkembangannya bagus itu yang tipis lumer. Jadi mboten enggak napa, enggak kandel, enggak kaku-kaku niku. Nek kandel kaku perkembangannya kan lama. Kalau sapi itu. Kalau tipis lumer niku cepat pertumbuhannya cepat, mekarnya itu cepat. Dan tiga, kalau bisa kan belakang sama depannya itu yang belakangnya kalau bisa kan cari pantat yang bagus. Depannya juga yang ganteng atau yang porem lah rata itu. Nama saya Bapak Haryono, alamat Senden Ngawen Klaten, umur saya 45 tahun. Usaha saya sekarang berdagang sapi. Nama usaha saya Lembu Kinasih Senden. Awal mula saya pertama kali lulus dari sekolah tahun 94, ya membajak di sawah pakai kerbau. Pas membajak sawah pakai kerbau itu pada umumnya kan dikasih sarapan, dikirim sama yang punya sawah. Nah, itu ngumpul kan banyak lingkungan yang membaca kerbau, ada beberapa pasang kerbau. Nah itu pertama kali kan ngobrol-ngobrol, dudalku belinen, nah bahasanya kayak gitu lah. Saya kan lancang beli pertama kali harga 1.500.000. Terus saya beranikan diri, saya beli ya toh, terus saya bawa ke pasar, ya udah aja langsung saya jual. Ya alhamdulillah ada untungnya. Banyak ada untungnya kan, berarti saya sekolah nggak bayar, saya sekolah berarti kan dibayar kan, kayak gitu saya. Nah biarpun saya yang jual itu nggak dengan harga pasaran umumnya, gudel itu ukurannya 2 juta, adalah saya jual 1.800.000. Ya, maklum kan saya nggak tahu, untung saya gitu, ibaratnya untung 300, 250 kan, ibaratnya saya bekerja membajak di sawah itu 1 bulan mas. Lah saya kan jadi tertarik, saya masih menggeluti bajak di sawah itu terus. Nah misalnya 5 tahun itu sambil cari kerbau itu, tanya-tanya di kampung itu untuk dijual enggak kerbaunya. Tiap hari saya
Kalau malam mau tidur gitu saya punya PR, besok keliling di arah mana. Setelah kurang lebih 5 tahun, saya juga masih ada sampingan. Nah, ada sampingan bisa beli motor engkel saya. Beli motor engkel muat padi dari sawah bawa pulang, sama kerontok padi. Ya itu belajar nyupir sendiri 3 jam saya belajar nyupir. Habis beli langsung malamnya saya belajar jam 5, belinya jam 4, jam 5 langsung saya pakai, jam 7 selesai, paginya ke Sragen, Pulau Gabah. Nah itu kadang pas saya mau ke Bekonan, Kulaan Kerbo, itu saya ngantar dulu awal mulanya. Nah sama menggeluti beli Kerbo 1212 itu, nah merasa enak menggeluti di Kerbo. Mobil saya buruhnya mobil sama kerotokan kan saya lepas. Itu saya telateni, saya door to door di kandang-kandang Kerbo itu, tanya dijual enggak. Kalau dijual saya beli. Saya juga diragukan sama orang tua. Tapi saya kan nekat, bismillah niati ya pengen usaha. Alhamdulillah niku enten ada hasilnya. Saya jual di Pasar Medan, nah berlanjut. Saya sudah punya nama sedikit demi sedikit. Kalau saya jadi pedagang kerbau, lah banyak yang kenal. Terus saya kulaan kadang di Bekonan, kadang di Sragen, kadang di Kartosuro. Nah, itu enggak saya jual lagi ke pasar. Saya taruh di rumah. Saya jual ke petani-petani itu. Ada yang tukar tambah, ada yang beli. Banyak tukar tambah, Mas. Di sana sudah besar saya kasih yang kecil, nanti yang petani itu dapat uang. Banyak saya harga 10 juta, punya petani harga 13 ya berarti dapat uang 3 juta petani. Dan kalau kerbau semakin punah, saya di Medan saya beli sapi. Nah, beli sapi 1-2 saya cincang di rumah, saya jual ke petani, alhamdulillah lakunya itu ya enggak cepat, 1 minggu baru laku. Membedakan kerbau sama sapi itu gimana tafsirannya kan saya juga masih belajar, Mas. Itu belajar sapi pertama kali untung 50.000. Pertama kali saya jual itu enggak laku-laku, ada pertama kali itu enggak ada pembeli, enggak laku-laku. Masalah kan apa? Saya pemula awal kan belum mengenal pedagang-pedagang kayak sekarang. Di Prambanan pertama kali sih tingak-tinguk nih kok nggak laku toh, Mas. Saya bawa pulang, saya pelihara, saya jual 1 bulan lagi laku. Di pasar kan terus banyak teman. Dulu saya kulaknya pertama kali di Prambanan, nanti jual di Jatinom, kulaan di Jatinom, jual lagi di Prambanan. Pertama kali untung 50.000, tapi itu saya untung 50.000 itu saya lakunya nggak terlalu cepat. Itu saya melihatnya paling nggak seminggu itu baru laku. Masalahnya apa? Mencari pembeli kan juga susah, Pak, belum tahu. Itu ceritanya pertama kali saya itu dapat sapi sakit. Nah, dapat sapi sakit, saya belinya sapi itu 2 juta, Mas. 2 juta. Tafsiran saya kan nggak tahu, jagal sapi sakit kan juga nggak tahu, yang beli siapa saya juga nggak tahu. Di Pasar Jatinom sapi saya turunin dari mobil, ditadai tukang jual, belantik nih kali, tukangmu piro? Sekarang dolong ke payune piro? Saya gitu, ini ditawar 4 juta, nah untung 2 juta, untungnya 2 juta, ya wis, wekno. Di hadapan yang beli itu lakunya berapa? Lakunya 4.750.000. Badalah.
saya kenal di Sragen itu diajak teman. Saya yang modal, ya toh. Teman saya yang ngajarin tesir. Banyak saya sekolah sama orang itu. Beli pakai kolte itu ya 4 ekor, 5 ekor. Nanti dijual di Jatinom. Nanti di Jatinom nggak laku, di Prambanan. Kalau Prambanan nggak laku ya udah ditaruh di rumah. Nanti ada petani 1-2 yang datang beli. Jualan pedet itu harga 2,5 juta, 3 juta. Jika saya ke Sragen itu bawa uang 20-25 udah dapat 1 kol. Untungnya itu nggak maksimal. Kalau dikalkulasi itu habis untuk biaya transport, untuk makan. Karena saya intinya belajar, cari pengalaman. Kalau waktu itu untung per sapi itu 200.000, 300 itu sudah maksimal. Itu. Iya, udah maksimal. Khusus masa dulu itu saya mau sapi kecil-kecil, pedetan. Kalau dapat untung dijual sama petani apa tukar tambah itu bisa dapat untung. Udah mahal Sragen, saya pindah di Gunung Kidul. Kalau nggak dapat dagangan, dapat muatan, ya lumayan bisa buat solar sama bayar supir sama jajan. Awal mulanya saya paling cuma 5 ekor mas, berkembang. Sekarang rata-rata 20, minimal itu 20. Saya pernah kurang lebih 2 bulan sapi saya mati 10 ekor itu ada. Saya nggak tahu apa penyebabnya, saya juga nggak tahu. Ya itu ceritanya, sapi itu saya beli yang namanya baru apes, ya toh, baru belum rezekinya. Saya beli sapi dari pasar sehat, sampai di rumah 1-2 hari loyo kering dopeni dihabiskan, nggak mampu, nggak kuat, mati. Rugian juga banyak. Ya kerugian itu tafsiran saya kurang lebih 50 juta ada mas. Memang itu ujian saya, mungkin juga bisa. Ya ikhlas malah, mana lagi? Kalau disesali, nggak ada semangat kerja mas kayak gitu. Awal mula senang sapi, udah lama saya pengen cari sapi kantong untuk isi kandang, kelangenan lah bahasanya. Itu waktu itu sapi itu sampai siang nggak laku, saya mau pulang, itu saya melihat sendiri padahal orang-orang itu banyak. Nggak ada yang lihat kalau itu sapi kantong. Nah saya punya niatan saya pelihara sampai sak jelai sampai marem. Beli sapi kantong itu seharga 19.600.000. Waktu beli sapi kantong itu saya mau dikasih untung 5 juta, itu belum saya bayar mas. Sampai mau dikasih pedet 1, tapi kan saya nggak mau. Saya bawa pulang. Saya pelihara kurang lebih 5 tahunan mas di tempat saya. Terus kena PMK itu bobotnya kurang lebih 1 ton. Nah itu sempat ditawar 250 juta. Sebelum ditawar 250 juta ada mau dikasih ditukar sama mobil Avanza baru. Diajak ke dealer suruh milih. Ada wabah PMK. Kemungkinan sapi itu daya fisiknya sudah tua, sudah nggak fit kayak yang masih muda. Karena terjangkit PMK itu nggak mampu bertahan mas, sampai mati. Itu saya pendem, saya kubur sapinya. Saya semaksimal mungkin berusaha, apapun itu dokter bilang, itu saya berusaha, saya beli, saya kasihkan. Ternyata juga nggak tertolong. Kalau saya merdukan nggak rugi mas, karena sudah saya niati. Toh itu dibeli 500 juta aja saya nggak mau kok, nggak saya lepas kok sapi itu. Saya ngomong sama orang-orang, ada tuh 40 orang ada yang mikul itu, jangan sampai kulitnya beset, jangan sampai diset, wah dipikul
satu langkah berhenti nggak apa-apa. Kapasitas kandang saya kurang lebih 90 ekor Mas. Saya mungkin kalau waktu Idul Adha bisa nyampe jualan 300 ekor. Nah itu hari-hari biasa saya bisa jualan 100 ekor Mas, 1 bulan. Nah saya servis pelanggan bisa percaya sama saya, ya intinya kalau orang kerja itu jujur Mas. Bilang A ya A, bilang B ya B. Orang jujur itu biarpun nggak punya uang, dipercaya sama orang, itu enak. Tapi kalau orang nggak jujur, itu nggak mungkin dipercaya sama orang, biarpun orang itu punya uang. Kalau bisa, jangan pernah buat kecewa pelanggan, pedagang satu sama lain Mas. Walaupun pernah dihapusi, nek ngapusi ojo nganti dihapusi monggo. Kalau memang rezeki saya kan dihapusi kembali, berarti kan nek dihapusi bukan rezeki saya, ya wis golek meneh. Pertama kali kena wabah PMK ya Mas, saya masih pulang di Jawa Timur. Informasi validnya itu kan wabahnya dari Jawa Timur, PMK itu. Pertama kali Jawa Timur itu kan ada pencegatan. Orang luar wilayah Jawa Timur nggak boleh masuk di Jawa Timur. Tapi saya nekat, intinya kan penyakit mosok sing urip ngek penyakit rane ngobati. Ini ternyata juga memang benar Mas. Sak duet pertama kali penuh, datang sapi kena PMK 1, wut, kena semua. Nah saya tiap hari itu semenjak pasar tutup itu cuman fokus ngurus sapi. Masuk di dalam rumah itu cuman makan, adus, salat, balik kandang. Memang itu buat pusing senam jantung para pedagang sapi waktu PMK. Ujian. Nah saya menyikapinya waktu pasar tutup itu ya udah berdoa. Doa kali ngerawat sapi biarpun apa atine ya deg-degan nambi ngerawat sapi niku. Nah saat ini betul dedekan pripun metu kok ngomah nyawang sapi ting klemah ting klekar, nyemproti ngepeli. Nah niku kan cara piye carane sapi niku gelemangan didulang, piye carane sapi niku kuat daya tubuhe. Nah niku kan intine kan daya tubuh Mas, daya tubuh fit kuat niku insyaallah aman. Mari jual sapi PMK itu kayak nggak ada harganya. Tapi kan saya pedagang Mas, pedagang kan saya juga prinsipnya beli kan juga cari untung. Kan tiap hari kan juga dapat PMK saya Mas. Waktu itu ya udah saya beli, dapat untung saya jual di Ngampel. Itu PMK itu untuk menutupi kerugian saya yang kena wabah di rumah itu. Nah, waktu PMK saya mencari sapinya itu kan nggak bisa kulaan Pak itu. Pasar kan tutup semua. Kan juga bingung. Pesanan sapi banyak. Saya menyikapinya, saya telepon orang Madura transit sampai sini. Pokoknya saya sapi sampai sini itu sampai kurang lebih berapa ya? Kurang lebih 100 ekor sapi itu. Sapi dari Madura. Itulah kemarin. Ya, untuk mencukupi pesanan. Saya beli di kandang petani-petani Pak, itu waktu PMK. Itu untuk mengantisipasi pelanggan korban yang nggak mau sapi Madura. Jualnya kemarin kebanyakan cuma lewat foto, lewat video kemarin. Saya transaksi COD-nya sama orang Jogja. Saya buat status, di komen, rego piro, jadi terus jadi sodil-dilan.
finalnya penyembelihan hewan kurban itu finalnya timbang daging, Mas. Iya. Kita kan bisa bersaing dengan hasil daging. Cara memilih sapi sehat ya, Mas ya. Ya. Sehat, satu sehat, dua bisa berkembang baik, tiga bisa maksimal besarnya. Nah, itu yang pertama sapi kelihatan sehat. Sehat. Kedua, apa? Tulang-tulangnya, Mas. Tulang-tulangnya besar. Teracaknya itu sempurna, kotak. Nah, kotak itu kan jadi napa nggih cara nen bahasane Jawa bathok mengkurup lah. Bathok mengkurup kan keker ngoten nggih. Saya keker, kacana kandel keker. Itu paling bau kan napa ibaratnya tumpuane sik. Pertama tumpuan. Nah, tumpuannya itu bagus. Terus badannya bagus, nggak cacat. Terus kulitannya, Mas. Kulitannya kalau untuk perkembangannya bagus itu yang tipis lumer. Jadi mboten nggak napa, nggak kandel, nggak kaku nih. Nek kandel kaku perkembangannya kan lama. Kalau sapi itu, kalau tipis lumer niko cepat, pertumbuhannya cepat, mekarnya itu cepat. Itu. Dan tiga, kalau bisa kan belakang sama depannya itu yang belakangnya kalau bisa kan cari pantat yang bagus, depannya juga yang ganteng atau yang porem lah rata itu. Kalau harian hasil penjualan sapi saya, Mas, itu kan, nah itu kan saya dari pertama kan jujur, Mas, saya beli sapi dari Jawa Timur harga berapapun itu saya jujur sama anak buah saya. Kalau rezeki karo untung kan nggak ada batasnya, ya toh. Entah itu beli sapi harga 10 juta laku 11 juta, beli harga 10 juta laku 10.200, 10.500, itu kan biasa. Tapi kan saya jujur, ibaratnya nggak beli dari sana 10 juta ngomong 10,5 itu enggak. Nanti kalau begitu itu ngamarahi budu bahasanya. Jadi saya nggak percaya sama anak buah juga nggak percaya sama saya. Anak buah saya itu ikut saya dari pertama kali ikut saya sampai sekarang belum ada yang keluar. Puluhan tahun begitu. Karyawan yang di pasar 6, Pak. Di pasar 6, yang di sawah 7. Kandang? Di kandang yang mengelola yang anak kandang 3, 4. Ya. Penghasilan Idul Adha terbesar itu ya kemarin 500 juta kotor, Mas. Itu 500 juta kotor. Saya katakan kotor loh. Itu 500 juta itu jangka waktu 2 bulan, Mas. Maksudnya 2 bulan kan persiapan Idul Adha itu kan dari sekarang sudah persiapan 2 bulan. Itu ada 1 M lebih nanam sama saya, nggak ada jaminan apa-apa tuh ada. Jaminannya? Kepercayaan, kejujuran. Itu nggak ada jaminan. Toh orangnya itu saya juga nggak kenal, Mas. Lipat orang. Orang ketiga. Iya. Prinsipnya satu, Mas. Jujur. Orang itu kalau jujur di mana-mana dipercaya. Walaupun udah niat jujur kan tetap ada kilapnya, ada salahnya juga lah. Nah, itu pun ini tapi kan wis niati jujur, Mas. Mula prinsip kula ngapusi aja nganti nek dihapusi monggo. Kalau saya punya prinsip gini, Mas. Kunci pertama orang melangkah kerja apapun itu jujur. Entah itu dimanapun jujur, berdagang, entah itu orang di sawah kerja dimanapun itu yang jujur. Duanya ingin melangkah yang lebih panjang itu harus punya mental, Mas. Mental. Kalau orang nggak bermental nggak mungkin bisa
jatuh bangun, jatuh bangun. Kalau jatuh nggak mau bangun ya udah hancur. Itu. Yang satu jujur, dua bermental. Bagi saya, orang banyak menganggap saya itu mental baja, orang menganggap itu. Orang-orang menganggap umpama beratnya saya jatuh nggak bangun, jatuh nggak bangun, itu berarti kan nggak bermental, Mas. Kayak kejadian sapi saya 2 bulan 10 ekor sakit, ada yang mati, 50 juta kerugian saya. Itu kan dipikirkan jatuh, tapi kan bermental, berarti prinsipnya bukan rezeki saya. Saya kerjanya kan, prinsip saya kan beratnya saya melihat orang mati. Orang mati kan nggak bawa apa-apa, tapi kan saya ngongso nyambut gawe kan saya juga ngibadah, nafkahi keluarga. Banyak orang mengatakan saya ngongso kanggomu sing mundelok. Ning aku duwe tanggung jawab gede, nafkahi keluarga, pengen munggah kaji, minterke anak. Nah, tuh. Kalau nek guru mangan dhewe ya sebelah turu. Saya kan kayak gitu. Intinya itu jujur bermental, Mas, maju. Jujur bermental, berperilaku baik. Kalau nggak melangkah kan nggak maju, Mas. Saya Haryono, pemilik usaha pedagang sapi Lembu Kinasih Senden, mengucapkan terima kasih sudah menonton video saya. Intinya orang usaha apapun itu, 1 jujur, 2 bermental. Jangan takut melangkah, jangan takut jatuh. Intinya itu, orang usaha itu.